Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan. Kita sampai di minggu pertama di bulan Januari ini, semua karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, amin. Saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan hati kita. Kita mau mengucap syukur atas kuasa, atas karya Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Kita masih bisa berkumpul di tempat ini semua karena kasih Tuhan, karena besar anugerah Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib dan besar karya-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita letakkan lagu ini dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama. Besar dan ajaib Engkau Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau kudus, layak, sebab layak segala bangsa. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang mulia, Engkau adalah Allah yang maha kudus. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puji. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang maha besar, maha dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Di pagi hari ini Tuhan, di minggu pertama di tahun 2024 ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan kuat Tuhan. Itu semua karena Engkau Bapa, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami. Sehingga di tahun 2024 ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang berada di rumah kami masing-masing. Engkau menilik hati kami Tuhan, Engkau menjamah hati kami Tuhan, dan biarlah hati kami Tuhan, perasaan kami, pikiran kami Tuhan hanya tertuju kepadamu Bapa. Kami mau meninggalkan setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami mau meninggalkan setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Supaya kami layak untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi, Engkau berkati hamba-Mu, agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semua berasal daripada Tuhan, dan semua memberkati dan menguatkan kami, jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba habiskan ibadah Minggu Raya ini Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebab Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Segala bangsa layak sujud di hadapan-Mu Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah hanya sujud kepadamu Yesus. Layak kudus, layak disembah. Layaklah segala kami mau sujud dengan sungguh katakan di hadapan Tuhan, layaklah segala kami sujud kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Tuhan. Kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, dengan sungguh kami merasakan kuasa-Mu Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kami terlalu percaya Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih. Engkau besar ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Dengan sungguh dengan iman katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih. Kami tinggikan Engkau Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih. Engkau besar Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kami terlalu percaya, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Dan cukup jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku Jemaat Tuhan katakan di hadapan Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulih
Biar Tuhan Engkau adalah Allah yang memulihkan hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus bersorak di dalam nama-Mu Yesus. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, semuanya bersuka cita, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita sapa kanan kiri kita katakan, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan di tahun yang baru ini kita akan menerimanya dari Tuhan, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan, sebab Dia namanya yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan
percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Kita mau katakan bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasa-Nya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus. Haleluya. Kita katakan bahwa Tuhan Allah kita yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Ya Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia adalah Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasa-Nya tetap sama. Ku puji Jemaat Tuhan, katakan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus, kami puji. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saatnya kita memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya sebelum memulai kelas. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku, Dia sayang padaku.
surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu bagi kami semua. Khusus kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak ini Tuhan, biarlah Engkau menyertai, memberkati mereka selalu dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam pelajarannya, di dalam kesehariannya Tuhan, senantiasa biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Serta berkati juga kedua orang tua mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau berkati mereka untuk bisa mengasuh dan mendidik semua anak-anak mereka ini dengan sempurna Tuhan. Begitu pula dengan para trainer yang nanti akan memberikan pelajaran tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau juga menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus, nama yang mulia. Yang percaya kita perkatakan amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan di hidup kami hanyalah Engkau Tuhan. Hanya kami dapat di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku
kuasa-Mu yang memulihkan seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib akan Tuhan, badanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, tak akan goyah. Tak akan goyah Haleluya. selamanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sungguh ajaib, ajaib Kau Tuhan dalam hidup kami. Dan itu yang terus kami lihat, kami saksikan, bahkan kami alami. Kami mengerti, bahkan kami sadar betul kalau kami boleh ada di minggu pertama di tahun yang baru, bulan yang baru, itu karena Tuhan yang ajaib atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang selalu menyatakan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami ya Tuhan melangkah lebih jauh lagi di tahun 2024 ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan mendengar visi Tuhan atas kami semua, sehingga kami boleh tetap terus tegak berdiri melangkah untuk tetap setia di dalam Tuhan, meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah buat kami semua, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dan kami menyambut firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Kembali bersama saya kita mengucapkan pengakuan iman kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim profetik yang sudah mengiring kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Apa kabarnya? Haleluya. Ada damai sejahtera? Amin. Oh, aminnya lemes. Karena banyak orang yang kehilangan damai sejahtera gara-gara gak bisa beli baju baru. Ada orang yang kehilangan damai sejahtera karena aduh kemarin panitia Natal saya gak dipilih untuk jadi panitia, begitu kan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita harus tetap penuh damai sejahtera. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini di minggu pertama di tahun 2024 ini, dan setelah firman kita akan melakukan perjamuan kudus yang pertama di tahun ini, dan kita mau mendengarkan apa yang menjadi visi Gereja Glow Fellowship Center di tahun 2024 ini, yaitu The Year of Dominion. Nah, ini satu ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan ya, tentunya buat senior pastor kita Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong dalam Mazmur 8 ayat 6. Satu ayat firman Tuhan yang luar biasa, di sana dikatakan, Engkau
membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini Mazmur Daud. Ya, Daud menaikkan pujian kepada Tuhan, bahwa Daud berkata, Engkau Tuhan membuat manusia. Ya, dia ini dalam artian manusia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, artinya bahwa ide agar manusia hidup dalam kuasa adalah idenya Allah. Amin. Itu maunya Tuhan atas kehidupan manusia sebagai ciptaannya. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, ya dicatat dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasalah. Jadi itu suatu amanat ya dari Tuhan bahwa kita diberikan kuasa ya di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa pesan senior pastor kita Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong di tahun 2024? Saya hadiri ibadah kita tanggal 1, memang kita bergabung ke pusat, dan mungkin saudara-saudara Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah tahun baru di pusat di Tamres ya, sudah mengikuti, sudah mengerti apa yang disampaikan Bapak Gembala, tetapi saya ingin mereview kembali ya, mungkin saudara-saudara ada yang tidak sempat ikut ibadah tahun baru. Inilah yang menjadi pesan Gembala untuk tahun 2024, bahwa kita akan mengalami kuasa. Amin. Kita harus imani kita akan mengalami kuasa. Yang pertama, kuasa untuk menikmati. Jadi Bapak Gembala mengambil satu ayat, saya tidak tampilkan di sini, Bapak Ibu bisa lihat di handphone, di Bible, Pengkhotbah 5 ayat 18. Ini ayat luar biasa. Ya, saya pun diberkati saudara. Di sana dituliskan begini, Pengkhotbah 5 ayat 18, terkait kuasa untuk menikmati. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Jadi firman Tuhan menegaskan bahwa kekayaan itu bukan dosa, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Harta benda itu kasih karunia Tuhan menurut Pengkhotbah 5 ayat 18. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya melihat banyak orang ya hidupnya luar biasa, hartanya banyak, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Ya, mungkin dia menikmatinya hanya sementara. Ya, kalau kita lihat koruptor-koruptor itu ya masuk penjara akhirnya dimiskinkan. Wah, sebelumnya udah begitu luar biasa, yo keliling dunia menikmati kekayaan. Nah, jadi banyak orang yang memiliki kekayaan, harta benda, dia bisa dapat di dunia ini, ya. Tetapi kalau itu bukan kasih karunia Tuhan, dia hanya menikmati sementara. Saya bertemu seseorang yang luar biasa, bisnisnya diberkati, ya. Saya selalu mendoakan usahanya dari 1 ke 2, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bilang sama pengusaha itu, wah ini jangan cari duit terus ya. Coba udah diberkati Tuhan ya jalan-jalan, relax dulu ke luar negeri, kemana gitu kan. Jangan cari, nanti pendeta katanya. Dia ngomong ke saya, nanti kalau saya udah punya planning, umur 50 tahun ya, saya baru istirahat karena semua sudah autopilot, bisnisnya sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Di situ dia baru mau menikmati katanya. Dalam hati saya, kalau sampai umur 50, gimana kalau Tuhan kasih hanya sampai umur 49? Iya kan? Gak bisa menikmati saudara. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan kuasa untuk menikmati. Itu yang Bapak Gembala dapatkan visi dari Tuhan, biar setiap kita jemaat Glow Fellowship Center, baik di pusat, cabang-cabang, di daerah, di luar negeri, kita harus imani ya bahwa kita akan memiliki kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Jerih lelah kita, apa yang kita dapatkan,
harta yang kita kumpulkan itu pun kita bisa nikmati. Amin. Karena banyak orang ngumpulin kirbatnya bocor. Dia ngumpul-ngumpul tahu ya ngumpul tapi hanyut begitu saja, ya kan? Entah itu lewat sakit penyakit, lewat kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, kebakaran, ya rumah nggak sempat diasuransi. Wah, stres. Ya. Kayak ini saudara saya sedang bergumul, ya. Tapi ya meskipun mengalami musibah ya bersyukur juga. Karena di awal-awal bulan Desember rumahnya ambrol gitu, atapnya, lotengnya. Untung udah pada kerja lagi nggak ada orang di rumah. Jebol saudara, jadi apa itu langit bisa kelihatan gitu, sampai genteng-gentengnya rubuh. Saya nggak bisa bayangkan kalau mereka lagi istirahat tidur malam gitu, terus ambrol gitu kan. Waduh, ya dia sedih, rumah rusak, harus ganti ratusan juta, sementara dia tidak persiapkan, tidak ada dana untuk itu, ya kan? Dan ya tetapi bersyukur juga tidak ada yang mengalami accident, ya. Nah itu sudah kasih dalam Tuhan. Akhirnya apa? Uang yang dia kumpulkan akhirnya dia keluar begitu saja sampai dia memang harus berhutang, ya. Walaupun dia sudah punya dana cadangan gitu. Nah, tentunya saya juga berdoa kita tidak mengalami hal seperti itu. Amin. Kerja keras kita nikmati dengan baik. Karena ada kuasa untuk menikmati. Yang kedua, Bapak Gembala kita bilang apa? Kuasa untuk bermanfaat, berintegritas sehingga menjadi saksi Tuhan. Ya. Kuasa untuk bermanfaat. Tanggal 27 kemarin saya pulang kampung, ya. Selama saya jadi gembala baru kemarin itu saya pulang bulan Desember. Biasanya saya nggak pernah pulang bulan Desember karena harus ada Natalan, tahun baru di gereja. Karena ada 3 hal yang harus saya kerjakan di sana. Yang pertama saya juga reuni dengan teman-teman SMP. Itu sebenarnya bonusnya. Tapi yang lebih utama saya memberkati salah satu dulu pengerja kita, dulu multimedia, namanya Rally. Dan dia minta saya untuk yang memberkati dia. Padahal dia ada gembala di sana. Dia nggak mau, ya. Jadi ya puji Tuhan, ya pokoknya Om Indra harus yang berkati kami. Tiket kami yang tanggung ya berangkat. Ya nggak apa-apa lah kita bagi 2 pulang saya. Tapi saya melihat kerinduannya yang luar biasa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mau cerita tentang reuni. Jadi waktu saya ketemu dengan teman-teman saya SMP, alumni tahun 84, ada kawan saya yang kalau dikatakan secara materi yang paling sukses. Dulu paling bandel, tapi dia sekarang yang paling sukses. Ya, hartanya luar biasa banyak. Dia punya uang miliaran rupiah. Ya dapat rezeki nomplok. Ya tanahnya dibeli pemerintah dengan harga miliaran. Padahal dulu dia beli nggak sampai 100 juta. Dan dia juga bisnisnya, kerjaannya juga luar biasa di Jakarta. Dia termasuk orang yang sukses. Ya. Jadi dia pensiun dini. Usianya sama dengan saya 55 tahun. Dia pensiun dini, dia pulang kampung, dia bangun istana kecil di kampung. Dia ingin menikmati hari tuanya di kampung. Ya dengan banyak orang begitu. Kalau sukses nanti di kampung lah, bikin kolam lah, mancing lah, ada istana kecil. Tapi dia mengeluh kepada saya bahwa dia nggak bahagia. Ya, apa yang dia mimpikan hari tua, kenapa terpisah dengan anak-anak yang masih kuliah di Jakarta. Dan dia sangat tidak happy. Karena biasa hidup di kota besar, kemudian di kampung yang sunyi, sepi, ya dari pagi sampai malam kok lama banget gitu ya. Kalau kita kayak Jakarta ini kayaknya tahu-tahu udah sore gitu kan. Terus dia tanya tentang perihal tentang saya bagaimana. Saya bilang sama dia, kawan, saya ini sejak usia 50 tahun itu usia yang paling berbahagia buat saya. Jadi saya bahagia sekali hidup saya itu sejak usia saya 50 tahun. Kenapa saya bahagia? Bukan karena harta saya banyak, bukan saya sudah keliling dunia, bukan saya punya deposito yang luar biasa, tidak. Karena saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Itulah kebahagiaan saya bilang.
Saya bisa jadi gembala meskipun itu bukan cita-cita saya. Tuhan bawa saya menjadi gembala. Saya bisa jadi berkat buat jemaat. Saya bisa jadi dosen, padahal saya bukan cita-cita saya untuk jadi dosen. Saya bisa meng-create ya calon hamba-hamba Tuhan. Itu suatu sukacita. Buat saya bermanfaat buat banyak orang. Kalau saya pulang saya sukacita. Ya, kalau pulang saya selalu center class Bapak Ibu. Ya, kalau saya dapat berkat dari Jakarta, saya udah bagi-bagi. Ini para janda, ini buat ponakan-ponakan. Ya, jadi mereka udah tahu kalau saya pulang center class datang. Karena saya senang kalau mereka senang lihat saya, kan? Mereka senang dapat gift dari saya. Nah, itu sudah kasih dalam Tuhan di dalam keterbatasan saya dan istri. Ya, kami berdua belum sempurna tentunya, tetapi kami berdua punya komitmen. Kami mau bermanfaat buat banyak orang. Ya. Nah, satu urusan yang kami kerjakan di Manado itu apa, Saudara? Kami mengurus tanah kami dan mengambil sertifikat tanah seluas 1,2 hektar. Buat apa itu tanah? Nah, tanah itu kami mau persembahkan buat gereja. Buat hadiah Glow Cibubur yang ke-10. Kami tidak akan ngambil 1 rupiah pun. Ya, nggak tahu harganya nanti berapa dijual. Ya, sertifikatnya udah di tangan. Tapi seluruh uang itu kami mau berikan kado buat Glow gereja di mana kami melayani sebagai hadiah ulang tahun yang ke-10. Kita 2 minggu depan merayakan HUT ke-10. 9 tahun lamanya kita nomaden. Ya, saya hitung-hitung sudah 6 kali kita pindah. Mudah-mudahan pindah yang ke-7 itu udah seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Haleluya. Jadi puji Tuhan, dan itu Saudara, karena kami ingin mau bermanfaat. Karena kalau kami kumpul harta sebanyak-banyaknya buat apa sih? Kami mati tidak membawa segala harta yang kami miliki. Karena kami sudah berkomitmen di ketidaksempurnaan kami sebagai suami istri, tapi kami tetap mau terus berusaha bermanfaat buat banyak orang dan tentunya itu bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga Saudara kasih dalam Tuhan, apa pesan gembala? Ya, kuasa untuk melihat sesuatu dari kacamata Allah. Nah, Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang ketika kita bergumul, kita melihat, loh kenapa ya saya begini, kok kayaknya saya dikutuk, kok saya kurang sukses, kok saya selalu banyak masalah. Nah, gembala mengatakan bahwa kita harus punya kuasa untuk melihat segala sesuatu yang kita alami dari kacamatanya Tuhan. Kalau saya diberkati, Tuhan punya rencana saya diberkati untuk jadi berkat pasti. Karena berkat Tuhan tidak stop pada diri saya sendiri. Amin. Kalau berkat Tuhan kepada kehidupan saudara tidak hanya berhenti pada hidup saudara, itu harus menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita dari kacamatanya Tuhan, kita selalu bersyukur setiap hari. Amin. Dan ini yang harus kita imani Saudara. Tahun 2024 saya akan memiliki kuasa untuk menjadi bermanfaat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya memiliki kuasa untuk melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Enggak semua orang bisa memiliki pengertian seperti ini, kata Bapak Gembala. Ketika ada masalah selalu bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, cari kambing hitam nih, gara-gara lu nih, gara ini hidup gue jadi begini. Nih, kalau dulu kita enggak melakukan ini, mungkin tidak terjadi hal seperti ini yang kita alami sekarang. Kita salahkan masa lalu, kita salahkan orang lain. Stop, 2024 kita melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ayo belajar untuk bersyukur, berpikiran positif, apapun yang terjadi. Kita nggak tahu 2024. Ini baru hari yang ke-7. Masih ada 349 hari lagi. Kita nggak tahu ke depan. Ya. Tetapi yang saya mau ingatkan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun, kita harus melihat segala sesuatu, perkara, apapun yang kita hadapi dari kacamatanya Tuhan. Amin. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang keempat, kuasa untuk bertahan sampai akhir, sampai seluruh janji Tuhan digenapi. Bertahan. Ya, banyak orang nggak kuat, ya, nggak sanggup melewati kehidupan ini, saudara kasih tantangan, ujian, cobaan. Tetapi kalau kita memohon kepada Tuhan,
ya, Tuhan akan sanggupkan kita untuk selalu tetap bertahan. Apapun yang kita hadapi. Saya tidak berjanji bahwa saudara akan aman-aman saja tahun 2024. Akan baik-baik saja. Tetapi kita harus pegang janji firman Tuhan. Tuhan akan angkat kita jadi kepala dan tidak ekor. Dipimpinnya kita terus naik dan tidak turun. Amin. Nah, sampai janji-janji itu digenapi, kita harus tetap terus bertahan. Kalau hari ini 7 Januari 2024, hidup saya masih di bawah, tetap bertahan. Amin. Raih janji Tuhan bahwa Tuhan akan terus angkat kita naik dan tidak akan turun. Yang kelima, kuasa untuk melawan dosa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, waktu Kain punya niat jahat ingin membunuh Habel, Tuhan berfirman kepada Kain dalam Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa mengalahkan dosa. Apa itu dosa? Amin. Alkitab berkata roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, Bapak Ibu. Saya enggak mengerti tantangan apa yang nanti kita hadapi. Seberat apapun saya enggak mengerti. Ya, tetapi saya yakin dan percaya masalah apapun yang akan kita hadapi tidak melebihi dari kemampuan kita. Amin. Karena itu janji Tuhan, tidak akan melampaui dari kemampuan kita. Artinya kita sanggup. Asalkan setiap godaan, tantangan yang ingin menyeret kita, menjauhkan kita dari Tuhan, kita harus fight, kita harus lawan. Kita harus tetap terus dekat kepada Tuhan. Amin. Nah, itu baru review, belum khotbahnya saudara. Nah, ini khotbahnya, bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita? Bagaimana sih supaya kuasa Allah itu bisa terjadi? Kita alami, kita rasakan. Saya ingat satu peristiwa di mana Yesus pertama kali melakukan mujizat. Pertama kali kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia melalui pelayanan Yesus. Peristiwa di mana saudara? Perkawinan di Kana. Mari kita buka ayat Alkitab kita. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Wah, ini mujizat pertama kali. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Next, ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9. Next slide. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita? Ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini mengajarkan kita kepada hal bagaimana kuasa Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, next slide. Hadirkan Yesus setiap hari dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, jika saja Yesus tidak diundang pada pesta pernikahan perkawinan di Kana itu, mungkin pesta perkawinan Kana itu menjadi pesta yang memalukan bagi keluarga. Betul?
ternyata tamu masih banyak tamu yang belum puas dengan minum dengan anggur. Jadi kalau bicara tentang minum anggur dalam tradisi Yahudi, ini bukan minum mabuk ya. Karena itu memang tradisi ya. Kalau orang Batak minum apa itu yang botol hijau ya. Nah, itu selalu kalau nggak ada kan ya kan pasti diomongin gitu. Nah, ini saudara kasih dalam Tuhan, kalau di tradisi, ini tradisi ya. Di Yahudi sana memang harus ada anggur ya. Nah, saudara bayangkan kalau tidak ada Tuhan Yesus, mungkin pesta yang diharapkan bisa memuaskan para jemaat justru jadi sebaliknya. Ya, jadi cemoohan, jadi omongan. Apalagi kalau di Manado, kalau kurang minum, aduh sudah diomongin itu. Ya, 1 bulan diomongin terus saudara. Honeymoon kita lagi mikir, orang masih ngomongin kita ini kan. Ya, aduh orang Manado ini, saya nggak tahu kalau di Batak ya. Jangan-jangan lebih parah. Iya kalau di Manado itu, aduh dia makanan kurang begini, tamu masih banyak, diomongin terus saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, karena mereka mengundang Yesus, justru pesta yang tadinya menjadi pesta buah bibir yang negatif, menjadi pesta yang menjadi buah bibir yang positif. Mereka ngomong, wah baru kali ini loh anggur yang terbaik tetap ada. Ya, biasanya udah sisa-sisa nih. Ya, tetap ada anggur yang terbaik. Saudara kasih dalam Tuhan luar biasa. Karena ada Yesus. Amin. Karena ada Yesus. Nah itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Saya pelajari dalam kitab bahwa kita harus mengundang Yesus setiap hari dalam hidup kita. Lewat doa-doa kita. Amin. Harus. Kita harus mengundang Yesus. Karena Injil mencatat di mana ada Yesus, di situ ada berkat. Di mana ada Yesus ada kesembuhan. Di mana ada Yesus ada mujizat. Betul? Injil semua mencatat begitu. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Pesan saya buat kita di tahun 2024 ini. Ayo, hadirkan Yesus setiap hari dalam hidup kita. Ya. Mungkin saudara capek kerja gitu kan. Wah, lembur dari Senin tuh kerjaan banyak, misalnya sampai rumah udah malam, pagi-pagi beri waktu untuk berdoa. Ya, datang pada Yesus, undang Yesus di setiap kehidupan saudara, di setiap menit kehidupan saudara. Dan itu yang saya lakukan. Ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi sepanjang hari ini. Itu sebabnya saya serahkan kepada Yesus. Tuhan hadir dalam setiap langkah-langkah hidupku. Baik di rumah, di luar rumah, dimanapun. Biarlah engkau terus hadir. Karena engkau Allah Immanuel. Amin. Janjimu engkau selalu menyertai. Dan biarlah engkau menyertai kehidupanku setiap hari. Jadi sudah kasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau setiap hari kita datang pada Tuhan. Memohon dia terus ada dalam setiap detik kehidupan kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, pastikan. Ayo, buat resolusi, buat suatu kebiasaan baru dalam hidup kita. Mungkin 2023 kita doanya bolong-bolong. Kalau udah kecapean, udah gak berdoa. Ayo, ambil komitmen tahun 2024 saya harus setiap hari datang berlutut kepada Tuhan Yesus. Memohon dia terus ada dalam hidupku. Ya. Dia akan mengubah segala sesuatunya menjadi berkat, menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kita. Ya. Kalau mungkin saudara bilang, aduh saya gak bisa berdoa. Gak apa-apa, malam dipersiapkan, dicatat. Ya. Orang kalau mau ketemu Presiden Jokowi aja, aduh besok ada agenda ketemu Jokowi. Dia persiapkan diri loh. Besok saya mau tanya ini sama Presiden. Iya kan? Dia udah konsep saudara. Begitu kalau mungkin adik-adik yang belum terbiasa berdoa, adik-adik nih yang masih sekolah. Ya. Gak biasa doa pagi, ayo belajar berdoa pagi mulai dari tahun 2024. Ya. Nah, Om bingung mau doanya bagaimana? Catat, tulis saja dari malam ya kan, besok mau berdoa ini. Ya. Apa? Terserah mau berdoa apa ya. Pokoknya ambil komitmen tahun 2024 harus lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua sudah kasih dalam Tuhan, bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita? Saya pelajari, utarakan apa yang kau harapkan Tuhan Yesus nyatakan kuasanya atas hidupmu. Ya. Ayat 3 di sana dituliskan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus
Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Pertanyaan saya, kalau Maria nggak ngomong itu, Yesus tahu nggak? Yesus tetap tahu. Amin. Karena dia Tuhan Maha tahu. Kalau saudara baca Alkitab, pernah orang Farisi itu ngomong dalam hati. Menghujat Yesus, dia tahu itu ngomong dalam hati. Apalagi soal kekurangan anggur, Yesus tahu. Yesus tahu. Pelajaran apa yang kita dapat? Segala sesuatu kita harus sampaikan kepada Tuhan. Ya. Banyak orang bilang begini, saya nggak perlu berdoa, Tuhan sudah tahu kok maksud saya. Tidak. Betul Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin ada kedekatan. Ya. Tuhan ingin melihat seberapa perlu kita kepadanya. Ya. Tuhan ingin melihat seberapa perlu kita kepada Tuhan kita, Yesus. Kalau soal tahu, Tuhan Maha tahu. Tapi utarakan. Kalau saudara kasih dalam Tuhan, lihat dalam Alkitab saya pelajari. Orang yang penyakit kusta dalam Matius pasal 8 ya. Dia meminta Yesus untuk mentahirkan. Tuhan sembuhkan. Orang penyakit kusta tanpa diomongin orang udah bisa lihat. Kamu kusta karena itu kulit. Ya kan? Tanpa ngomong juga, tapi mereka orang kusta ini ngomong, minta sama Tuhan. Tuhan tahirkan aku. Tuhan tahirkan. Seorang perwira di Kapernaum meminta Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh dan menderita. Seorang kepala rumah ibadat memohon kepada Yesus untuk membangkitkan anak perempuannya yang baru meninggal. 2 orang buta memohon kepada Yesus untuk dicelikan matanya. Banyak mereka memohon kepada Tuhan. Artinya sudah kasih dalam Tuhan. Kalau kita berdoa, utarakan harapan kita kepada Tuhan. Kita beda dengan agama-agama lain, doanya itu doa hafalan semua. Ya, kalau kita bisa berdoa apa yang kita inginkan. Tetapi saya mau ingatkan bahwa kalau kita berdoa, pertama kita harus mengagungkan Tuhan dulu. Amin. Agungkan Dia. Muliakan Dia dulu. Besarkan namanya. Baru yang kedua kita mengucap syukur buat hari yang Dia beri. Mengucap syukur untuk istirahat malam yang Tuhan sudah berkati sehingga kita bangun dengan tubuh yang sehat. Yang ketiga baru kita memohon apa yang kita mau. Ya. Kita memohon, Tuhan, sebentar aku akan tender. Berkati aku supaya aku menang tender. Apapun, ya. Sebentar aku akan menghadapi ujian. Hari ini aku akan menghadapi suatu pekerjaan yang begitu banyak sekali. Beri aku hikmat. Hari ini aku akan ketemu customer, hari ini aku ketemu orang dan lain sebagainya, Saudara. Bahkan apa yang menjadi resolusi saudara tahun 2024, utarakan setiap hari. Utarakan setiap hari. Dan ini doa saya setiap hari. Selain sebagai keluarga, doa untuk keluarga dan doa untuk gereja. Next. Dukung dan doakan saudara. Ini perspektifnya gereja yang akan kita beli. Ya, saya pikir-pikir begini, saya diskusi sama istri. Kalau kita beli tanah, ketika kita bangun terus nggak ada izinnya, waduh tanahnya gimana kita mau buat? Tapi kalau kita ruko begini, orang nggak izin, udah kita dagang aja di bawah ya kan? Kan begitu praktisnya. Dan ini perspektifnya, saya udah tanya-tanya arsitek untuk kalau desain gambar begini berapa ya? Aduh, mereka harus sama proyek. Akhirnya apa saudara, saya gambar sendiri loh ini. Pakai aplikasi 3D. Ya. Saya gambar ini, saya belajar saya 2 minggu untuk bagaimana bikinnya. Daripada keluar uang, ya kan. Jadi saya belajar supaya saya bisa mendapatkan gambar. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi 2 lantai, jangan dulu. Cel. Ya. Jadi lantai 1 itu ruang ibadah, anak, bisa juga digunakan ruang rapat. Kemudian ada ruang bermain balita. Kemudian ada ruang kantor sekretariat. Nah, itu karena 2 ruko sebelahnya kafe GCC. Ini unit usaha gereja supaya profitnya buat operasional, ya. Nah, ini doa ya. Kemudian lantai 2, nah itu ruang ibadah umum dan ada 2 ruang kontrol sound system dan ruang multimedia. Ya, hanya itu saja. Nah, ini jadi 2 unit ruko,
2 lantai. Mungkin estimasinya berapa ya? Mungkin sekitar 3 miliar. Maka tolong bantu doa supaya tanah saya laku 1,2 hektar ya. Namanya di kampung mungkin lebih murah ya. Harapannya begini saudara. Paling tidak kalau kita udah bisa DP dulu lah tahun ini ya. Bisa DP. Tapi ya berharap juga bisa langsung cash. Ya, barangkali di antara kita ini ya, Bapak Ibu juga yang mau juga menabur untuk rumah Tuhan, ya saudara kalau diberkati dapat proyek besar ya kan. Cara Tuhan memberkati gereja ini melalui usaha saudara, lewat bisnis saudara kan, who knows. Tapi kita percaya kuasa Tuhan ini, the year of dominion, ya itu terjadi. Nah, jadi next, ini perspektif dari sebelah kanan ya kan, dari kanan depan, kanan belakang. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, bantu doa ini harus saya mengharapkan menjadi pokok doa kita bersama setiap hari. Ya, kita mendoakan ini bukan hanya ketika kita ada di gereja atau kita sedang ada komsel SDK. Saya berharap saudara dalam doa-doa pribadi juga titip doa buat pembelian gereja ini, pengadaan gedung gereja. Amin. Next slide. Nah, ini sebelah kirinya, ini bawahnya kafe, ya kan? Ya. Sambil termasuk jadi apa? Buat ruang tunggu ya. Bisa ngopi dulu, minum jus. Nah, gitu kan. Makan kentang goreng. Iya, pisang goreng gitu kan. Ya gitu. Jadi gereja harus ada unit usaha supaya operasionalnya lumayan besar. Nah, ini doa ya yang harus kita utarakan kepada Tuhan, karena seperti Maria menyampaikan apa yang menjadi pergumulan di pesta itu. Inilah pergumulan gereja Glow Cibubur Community. 10 tahun ya, tinggal beberapa hari lagi ke depan. Kita belum memiliki gedung yang baru. Dan biarlah ini menjadi beban doa kita semua ya. Karena Alkitab berkata 2-3 orang berdoa menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dan saya akan percaya kalau kita bersama-sama punya semangat untuk mendoakan gedung gereja ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Tadi yang pertama, hadirkan Yesus setiap hari. Kedua, utarakan apa yang ingin kita harapkan Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, lakukan firman-Nya dengan penuh ketaatan. Amin. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Gak ada tanya-tanya lagi, buat apa? Ya kan? Kok air? Gitu. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini yang memang sulit sebagai orang Kristen kita, bagaimana taat pada firman Tuhan. Tetapi suka atau tidak suka itu yang harus saya sampaikan kepada kita jemaat. Karena saya pun berjuang untuk tetap taat setia kepada Tuhan. Ya. Waktu kita minta kepada Tuhan, ada di mana kuasa Tuhan dinyatakan pada saat itu juga. Tetapi waktu kita mohon kepada Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan ketika proses itu sedang berjalan. Ya. 10 orang kusta, ya. Waktu Tuhan lewat ada 10 orang kusta, kemudian Tuhan bilang apa kepada mereka? Udah perlihatkanlah dirimu kepada imam, karena hanya imam yang bisa menentukan, oh kamu sudah tahir atau belum. Gak boleh orang lain, harus imam. Sehingga boleh datang ke bait Allah, boleh datang ke beribadah ke sinagog. Waktu Yesus ngomong itu, perlihatkan imam itu belum sembuh. Belum sembuh. Udah perlihatkan, mereka penuh ketaatan, mereka berjalan. Alkitab mencatat sementara mereka di perjalanan, mereka menjadi tahir. Amin. Artinya ada mujizat terjadi ketika proses. Tidak pada saat itu. Tidak pada saat waktu ketika kita berdoa, amin, langsung kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi ada waktu, ada proses. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Tetapi kita tetap harus bergantung pada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, ya, bukan kronos. Kalau kronos itu waktunya kita, tapi waktunya Tuhan, kairos. Jadi saudara kasih dalam Tuhan,
Lakukan firman dengan taat. Seperti pelayan-pelayan itu melakukan, tidak tanya-tanya lagi. Langsung mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, firman Tuhan. Next slide. Apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Terkait dengan next slide. Pembangunan rumah Tuhan ini, saudara. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tahun 2024 stop jadi orang pelit, saudara. Teman saya yang paling sukses, kata teman saya yang lain, udah dia yang paling pelit dari semua. Padahal dia yang paling sukses. Waktu kita reuni kita urungan. Ada yang sumbang catering, sumbang tenda, sumbang kursi. Tanggal 27 Desember kemarin kita reuni. Sumbang keyboard, ya, musik, sound. Ya, termasuk saya ikut nyumbang, patungan. Dia yang datang ke reuni mobilnya yang paling mewah, Fortuner, 1 rupiah pun enggak. Saudara. Ya. Tapi memang teman-teman lain bilang dia orang yang pelit. Akhirnya apa? Orangnya nggak ada penuh damai sejahtera. Ya, meskipun dia punya uang banyak. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Tahun 2024 kalau saudara mau diberkati, jangan pelit. Karena hukumnya itu apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau kamu tidak pernah menabur, bagaimana mungkin kalian menuai gitu kan? Nah itu sebabnya karena saya punya kerinduan ada gedung gereja. Milik Low Cibubur Community. Saya berkomitmen dengan istri. Kami menabur dengan sertifikat tanah kami. Ya, kami mau nawarkan siapa yang ya mudah-mudahan apa yang belinya lebih harganya lebih tinggi gitu, lebih bagus kan luar biasa kan. Jadi siapa tahu kita bisa beli. Tinggal kreditnya tinggal setengah atau tinggal 1/4 gitu kan. Dan kami sudah berkomitmen, saya ngomong ini di saat saya berkhotbah ya di atas mimbar yang kudus ini. Semua sertifikat ya, tanah itu kami persembahkan buat gereja. Tidak 1 rupiah pun kami akan ambil. Itu semua untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dan saya mendorong kita semua, ya, ayo tahun 2024 belajar untuk menabur. Jangan hitung-hitungan. Kadang-kadang kita memberi kalkulator kita udah main di kepala kita kan. Aduh, dari besok bayar ini. Aduh, saudara. Tuhan itu beserta kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Saya bersyukur saya diberkati Tuhan. Ya, saya tidak punya bisnis. Saya hanya hamba Tuhan. Saya pelayan Tuhan. Tetapi banyak orang dipakai Tuhan untuk memberkati saya. Tiba-tiba Pak Gembala, Pak Pendeta, ada berkat sedikit. Oh puji Tuhan. Iya. Dan saya berjuang untuk gereja ini, saudara. Bantu gereja ini, saya bantu jualan kerupuk. Nanti bawah ada jualan jus, cuma 10.000. Saudara harus beli, karena itu buat pengadaan gedung gereja. Dari kecil-kecil nggak apa-apa ya kan? Ya, buat gedung gereja. Bukan buat saya. Meskipun saya harus mengeluarkan uang untuk ngambilnya, transport, bensin, nggak apa-apa. Itu taburan saya. Tapi semua uang kita persembahkan untuk bagaimana gereja ini harus ada. Kita menjadi gereja yang punya sendiri gitu, tidak berpindah-pindah. Jadi itu saja pesan firman Tuhan bagi kita semua sebelum kita menerima perjamuan kudus. Jadi bagaimana kuasa Allah nyatakan dalam hidup kita. Yang pertama apa? Sudah masih ingat? Udah Yesus. Yang kedua apa? Utarakan apa yang kau mau Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidupmu. Yang ketiga, lakukan firman-Nya dengan taat. Amin untuk firman Tuhan. Saya minta pemain musik untuk ke depan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan yang kudus. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami terus naikkan padamu Bapa di surga. Bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di minggu pertama di tahun 2024 ini ya Tuhan, menjadi dasar kami, fondasi kami untuk menerima kuasa Tuhan atas kehidupan kami. Ajar kami terus ya Tuhan untuk memahami kehendak-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa,
buat gereja Glow Cibubur Community. 9 tahun lamanya kami belum memiliki tempat ibadah yang tetap. Tetapi di minggu pertama di tahun ini ya Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu. Biarlah kerinduan kami memiliki tempat ibadah yang permanen milik gereja ya Tuhan, itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau ya Tuhan yang maha tahu, Kau yang Tuhan yang telah mendengar doa-doa kami. Dan biarlah dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih. Saatnya kami akan sehidangan dengan Tuhan. Layakan kami sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Ampuni salah dan dosa hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan bersama keluarganya, bahkan setiap jemaat Tuhan pun yang hadir baik di gedung gereja maupun lewat live streaming. Setiap salah dan dosa kami, kiranya Engkau mengampuninya Tuhan. Kau layakan kami sehidangan dengan Tuhan, menikmati roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, tubuhmu terpecah, darahmu tertumpah. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Mari bersama-sama kita naikkan doa kita. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh Kristus yang terpecah. Yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku. Yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Pegang cawan di tangan kanan, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala. Bersama-sama kita naikkan doa kita. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, jagai keluargaku, jagai pekerjaanku, jagai usahaku, jagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kau Tuhan yang baik. Terima kasih buat tahun yang baru. Terima kasih buat minggu yang baru.
Terima kasih untuk kesehatan Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan dan usaha yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang Kau percayakan juga bagi kami Tuhan. Oh Jesus. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau ajaib, haleluya. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat hidup kami. Terima kasih untuk Golgota, terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk mahkota duri, terima kasih untuk tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah. Kau yang rela mati untuk dosa kami. Terima kasih, kami percaya Kau sudah pulihkan hidup kami. Biarlah ya Tuhan di tahun yang baru ini, Kau berikan kami hati yang baru, pemikiran yang baru, rencana yang baru, dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau sudah begitu baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sama-sama kita saksikan church update gereja kita. Haleluya. Haleluya. Jadi ada beberapa format ibadah kita yang akan kita update lewat multimedia, dan ini yang perdana. Jadi ada sedikit penyesuaian, jadi mohon dimaklumi. Ke depan akan lebih baik lagi untuk kemajuan pelayanan kita di tempat ini. Bapak Ibu jemaat baik yang ada di gedung gereja ini maupun setiap kita yang menyaksikan program ini lewat live streaming, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita, dan
persepuluhan kita. Saya akan bacakan satu ayat dari firman Tuhan, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh kembali lagi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh tetap terus mengajar kami, memberkati kami. Kiranya firman ini boleh tetap terus ada menjadi bagian kami, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman-Mu. Kami berdoa secara khusus buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki, bersama dengan keluarga dalam tugas dan pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan pengembalaan di tempat ini. Tuhan yang tetap terus menyertai keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kemana-mana mereka pergi, mereka berada, mereka menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak-banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membawa korban syukur kami, persembahan kami di minggu pertama di tahun ini. Kami rindu Tuhan untuk memberi yang terbaik, karena kami tahu Engkau tetap terus memberkati, menyertai kami dengan berkat-berkat ilahi yang terbaik. Oleh karena itu kami akan membawa korban syukur kami. Kiranya Tuhan boleh tetap terus memberkati setiap jemaat-Mu. Apapun yang mereka upayakan, kedua tangan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Ini doa kami, ini seluruh sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan membawa persembahan ke depan dan kita akan diiringi oleh tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian. Sebelum kita menerima doa berkat dan berpisah dari tempat ini, kita akan sama-sama bersyafaat untuk pokok-pokok doa kita. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk peribadatan yang luar biasa, di mana kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami dikenyangkan lewat kebenaran firman Tuhan.
bahkan kami juga boleh bersekutu bersama-sama lewat perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, di minggu pertama kami ada di rumah Tuhan, mengawali setiap kegiatan kami di sepanjang tahun ini. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan yang adalah Allah yang tetap setia memberkati dan menyertai setiap kami. Saat ini kami bersyafaat Tuhan, berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa mengucapkan berkat kepada pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet yang ada di pusat hingga setiap pemimpin kami yang ada di daerah. Tuhan yang boleh tetap terus memberkati setiap pemimpin kami ini Tuhan. Untuk apapun yang mereka rencanakan, mereka kerjakan, biarlah hanya untuk setiap masyarakat. Biarlah apapun yang mereka upayakan Tuhan, semuanya untuk kebaikan kami sebagai masyarakat. Karena kami yakin, kami juga percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami rindu bagaimana setiap masyarakat, setiap penduduk boleh ada dalam kesejahteraan. Kami berdoa secara khusus ke setiap program-program kerja dari pemerintah yang sudah disiapkan bahkan dilaksanakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai setiap program yang ada dari pusat hingga ke daerah-daerah, sehingga setiap program yang ditujukan untuk rakyat, untuk masyarakat boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada korupsi, tidak ada hal-hal yang dapat menjanggal. Apapun itu Tuhan, kami berdoa sehingga kemakmuran, kesejahteraan boleh menjadi bagian kami. Kami berdoa secara khusus untuk setiap keamanan, kedamaian yang boleh terjadi. Kami bersyukur ketika Natal dan Tahun Baru kami boleh melaluinya dengan sukacita. Ada damai sejahtera sehingga kami walaupun minoritas, kami merasakan bahwa ada negara yang boleh tetap terus menjaga, menyertai kami, boleh beribadah dengan damai dan kami melihat sukacita dari setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan, dari setiap ancaman disintegrasi, teroris, apapun itu Tuhan yang mengancam setiap kami, keberadaan kami sebagai bangsa dan negara, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga negara ini boleh aman, kami boleh hidup dalam tentram, merasakan kedamaian karena kami tahu ada Tuhan yang tetap terus menyertai kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk persiapan pemilu yang sudah berjalan selama ini, di mana tahun ini akan ada pemilu di bulan Februari. Tuhan yang boleh tetap terus menjaga, menyertai setiap kegiatan ini Tuhan. Dijauhkan dari perpecahan. Kami boleh berbeda dalam memilih, namun kami juga yakin, kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai sehingga pemilihan ini boleh berlangsung dengan baik. Setiap yang terpilih boleh benar-benar berasal daripada Tuhan. Karena kami umat-Mu yang berdoa, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, bagi setiap hal yang terjadi akhir-akhir ini, ada bencana, ada kecelakaan. Kami berdoa, bersyafaat untuk negara kami, untuk Indonesia tercinta, kiranya Tuhan jauhkan, sehingga kami boleh hidup dalam ketentraman. Kami merasakan sukacita daripada Tuhan, karena Tuhan tetap menjaga, menyertai setiap kami. Dijauhkan dari setiap bencana apapun itu Tuhan, yang tidak kami mengerti sekalipun. Kami tahu tangan Tuhan tetap mampu menolong setiap kami. Kami berdoa secara khusus untuk penginjilan, di mana-mana tempat Tuhan menjaga, Tuhan menyertai setiap penginjil-penginjil Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimasyurkan ke segenap penjuru bumi Tuhan. Indonesia dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melihat orang-orang berbondong-bondong untuk mencari wajah Tuhan, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan, khususnya Glow Fellowship Center. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, senior kami, Pendeta Gilbert dan keluarga yang ada di pusat. Tuhan menjaga, menyertai, memberkati setiap apapun yang direncanakan, setiap program untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Karena kami yakin, kami percaya visi Tuhan telah taruh di dalam dirinya, sehingga kami boleh menopang setiap visi yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap cabang-cabang Glow yang ada di mana-mana tempat, di daerah, di luar negeri, di mana-mana tempat yang ada, bahkan kami yang ada di tempat ini di Glow Cibubur. Tuhan boleh tetap terus memberkati secara khusus kepada gembala kami,
Bapak Pendeta Indra Sigarlaki dan keluarga, Tuhan tetap memperlengkapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dalam pelayanan, dalam pengembalaan, khususnya hal-hal yang Tuhan taruh di dalam hatinya Tuhan, kami boleh mensupport dengan luar biasa, kami boleh memberikan support dengan maksimal, karena kami yakin, kami percaya, kami semua ada di dalam hati untuk jiwa-jiwa memenangkannya bagi Tuhan. Berdoa bagi setiap program-program yang sudah disiapkan, program ibadah tengah minggu, ada SDK, ada program diakonia, ada program doa fajar. Tuhan boleh melawat setiap program ini Tuhan, boleh bermanfaat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Setiap kami boleh terlibat secara aktif Tuhan, sehingga apapun yang kami rencanakan boleh terjadi karena nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di mana-mana tempat. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk rencana pengadaan gedung gereja yang sudah disampaikan oleh gembala kami. Bagaimana dia boleh memberi dengan hati yang bersyukur. Kami juga rindu Tuhan agar ini diimpartasikan dari setiap kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana kami boleh bersama-sama bergandengan tangan dalam unity, dalam kesatuan untuk jiwa-jiwa, untuk pengadaan gedung gereja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, setiap jemaat Tuhan, mereka yang bertambah usia, mereka yang berulang tahun, Tuhan menyertai, memberkati mereka Tuhan. Tuhan taruh dalam hati mereka bahwa masih ada Tuhan dalam penyertaannya di sepanjang tahun, bahkan tahun-tahun ke depan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang membentengi, sehingga mereka mulai hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang berkekurangan, mereka yang hidup dalam kesulitan. Kami bersyafaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menolong setiap jemaat yang ada di Glo Cibubur, di mana-mana tempat mereka berada, mereka yang mungkin tidak mampu untuk datang ke gereja, mereka menyaksikan program ini secara live streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan, pulihkan keadaan mereka Tuhan. Biar apapun yang mereka rasakan sekarang, mereka boleh tahu Tuhan, ada orang-orang yang berdoa bagi mereka, dan mereka boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi setiap kami yang mengambil bagian pada hari ini dalam pelayanan WL Singer, pemusik, para pengerja, setiap hamba Tuhan yang melayani, biar kami boleh lebih giat lagi menantikan hari Tuhan. Kami ada dalam pelayanan, memberikan komitmen kami bahwa kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap jemaat dalam perjalanan pulang, aktivitas mereka hari ini. Tuhan jaga, Tuhan sertai. Ketika mereka pulang, Tuhan memberkati sehingga mereka boleh tiba dimanapun mereka akan tuju dengan selamat, karena penyertaan Tuhan berlaku bagi kami semua. Ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyafaat, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih, keselamatan, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
maka percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, kemenangan darimu. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Setelah itu jangan lupa beri salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati.